Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini Losu Susan ditemani oleh teman-teman kalian yaitu Fani dan juga Imi. hari ini kita akan beribadah bersama sambil menyanyikan puji-pujian. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan adakan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami mau memuji nama Tuhan, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Silahkan bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Halo, Hello, Ola. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Yesusku luar biasa. Karena Tuhan sudah menciptakan kita amat sempurna untuk melayani Dia. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya.
kabar semua? Semoga kita semua dalam kesehatan dan dalam lindungan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini, hari Minggu, hari Sabatnya Tuhan, kita bisa bertemu dan mendengarkan firman Tuhan itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Walaupun secara daring dari rumah kita masing-masing, tapi sebelum kita lanjutkan ke firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik semua yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Bapa kami yang hebat, terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan izinkan kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini hidup di dalam kehidupan anak-anak-Mu, siapapun mereka yang mendengarkan firman ini, biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berkati awal, pertengahan, hingga akhir firman ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang seorang Daniel. Siapa adik-adik? Yaitu seorang Daniel. Daniel yang berada di Istana Babel. Di mana adik-adik? Di rumah? Di Istana Babel. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus kita, Allah yang hidup, tahukah adik-adik siapakah Daniel itu? Nah, Daniel itu adalah seorang Yehuda. Siapa adik-adik semuanya? Seorang Yehuda. Nah, pada suatu waktu orang Israel sangat menderita sekali. Mereka dijajah oleh seorang raja yang sangat kejam. Seorang raja yang sangat kejam. Raja tersebut adalah seorang asing, dan selalu menindas mereka. Tetapi Tuhan mendengarkan dan mendengarkan seruan orang Israel, dan Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Daniel dan teman-temannya. Daniel bersama ketiga teman-temannya hanya percaya kepada Allah saja. Hanya percaya kepada siapa adik-adik? Pada siapa adik-adik? Hanya percaya kepada Allah saja. Nah, adik-adik, kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai seorang Daniel bersama ketiga teman-temannya. Kita akan menyaksikannya dalam sebuah video berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak,
Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, adik-adik semua sudah melihat video tentang Daniel beserta ketiga temannya tadi kan? Bagaimana ya? Siapa ya kira-kira nama temannya Daniel tadi? Nah, ada 3 orang kan tadi, yaitu namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah dengan penuh kasih memelihara keempat pengikutnya yang setia dan melindungi Daniel dan teman-temannya, yaitu teman-temannya yang 3 tadi yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Tuhan memelihara mereka agar tetap kuat dan sehat, dan Dia memberi segala hikmah yang mereka perlukan untuk melayani Dia di Babel. Di mana adik-adik? Di Babel. Dan karena mereka tahu bahwa Allah sungguh mengasihi mereka, maka mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bersedia untuk melayani Dia dan mewakili Dia sekalipun itu sulit dilakukan di Babel, adik-adik. Nah, demikian juga kita adik-adik semua, apabila kita mengasihi Tuhan dengan menaati firman-Nya, Tuhan akan sangat senang sekali. Tuhan akan mengasihi kita dan memelihara kita.
Dan adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lupa kita juga di rumah akan mendengarkan nasihat orang tua. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, kita semua harus dengan senang hati melakukannya. Apa yang orang tua kita inginkan atau apa yang orang tua katakan kepada kita. Ya, begitu ya adik-adik. Nah, buat kita semua adik-adik yang di rumah, kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan kita. Kita harus bangga punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, yang mengasihi kita semua. Sungguh Tuhan kita ajaib, sungguh kita luar biasa, memelihara kita, mengasihi kita, kemanapun kita berada. Yaitu Allah kita yang hidup, Allah kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebelum video ini berakhir, kita akan mempunyai satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13 yang demikian bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tertulis di mana adik-adik? Tertulis di Filipi 4 ayat 13 yang bunyinya demikian. Kita bacakan sekali lagi ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, demikian firman Tuhan kita. Biarlah firman Tuhan itu firman Tuhan yang disampaikan lewat video ini bermanfaat bagi kita semua ya adik-adik. Sebelum kita akhiri video ini, kita akan berdoa. Kita tutup mata kita dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami akhiri video ini Tuhan, tentang firman Tuhan ini, tentang Daniel bersama ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan, biarlah firman ini menjadi firman yang hidup bagi kami, bagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Biarlah mereka juga dengar-dengaran akan firman Tuhan dan nasihat orang tua. Tuntun mereka Tuhan menjadi anak yang bijaksana, rendah hati, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan izinkan ini, kami bisa berbagi firman Tuhan satu sama lain. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, demikianlah video kita kali ini adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan sampai jumpa di minggu-minggu yang berikutnya. Salam sehat dan jangan lupa tetap bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.